Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di Parliament Building of Budapest. Yeah. Baik, mau tahu bagaimana keseruan virtual tour kita di Parliament Building? Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke, see you. Baik teman-teman, di depan gedung parlemen ada tulisan In Memoriam 25 Oktober 1956. Apa sih yang terjadi di 1956 sehingga ini menjadi momentum yang sangat bersejarah di Hongaria? Mari kita telusuri lebih jelas dan tetap stay tune. Oke? Baik teman-teman, jadi pada tahun 1956 terjadi revolusi besar-besaran di Hongaria yang berpusat di Budapest, atau lebih tepatnya lagi di depan Parliament Building yang ada di belakang saya. Nah, revolusi ini bertujuan untuk menentang Republik Rakyat Hongaria dan juga melawan intervensi Uni Soviet terhadap Hongaria. Jadi dulu Hongaria masuk dalam kekuatan sentral di Perang Dunia Kedua, tetapi akhirnya sentral kalah di Perang Dunia Kedua dan Hongaria pun juga terbelah-belah, termasuk salah satunya ada intervensi Uni Soviet. Walaupun peristiwa ini tidak dipimpin oleh seorang tokoh partai politik ataupun public figure yang sangat tersohor di Hongaria, jadi peristiwa ini dipimpin oleh sekelompok mahasiswa yang menuntut hak-hak tersebut. Tetapi peristiwa ini terjadi sangat besar sehingga menyebabkan revolusi Hongaria. Revolusi ini terjadi selama beberapa pekan, terhitung dari 23 Oktober sampai 10 November 1956. Pada mulanya, para demonstran menuntut hak-haknya dengan melakukan protes di depan gedung parlemen. Tetapi hingga pada suatu titik ada mahasiswa yang mencoba masuk ke gedung radio untuk menyiarkan berita ini. Dan malangnya mahasiswa tersebut tertangkap. Dan inilah titik awal dari kejadian besar di revolusi Hongaria. Setelah mahasiswa itu tertangkap, para demonstran menuntut untuk dibebaskan. Tetapi yang terjadi adalah perlawanan dan terjadi pula penembakan sehingga menewaskan salah seorang demonstran. Dan akhirnya proses protes ini berlangsung semakin ricuh hingga pada 10 November 1956 puncaknya menewaskan lebih dari 2.500 warga Hongaria dan juga 700 serdadu Uni Soviet, dan juga sekitar 200.000 lebih warga Hongaria menjadi pengungsi.
atau mengungsi atas kejadian ini. Setelah kejadian besar ini, selama sekitar 30 tahun lamanya, pembahasan tentang revolusi ini dilarang untuk dibahas di Hongaria. Namun setelah era Republik Hongaria yang ketiga, peristiwa ini akhirnya diperingati dan 23 Oktober diperingati sebagai hari libur nasional di Hongaria. Jadi itulah sedikit cerita tentang revolusi Hongaria atau Hungarian Uprising 1956. Yuk mari kita lanjutkan virtual tour kita di gedung Parliament of Budapest. Jangan lupa tetap stay tune. Oke? See you. Halo. Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu sisi terdepan di Parliament Building di Budapest. Nah, jadi di sini itu kayak square ya. Kalau misalkan di Istanbul itu kayak square antara Hagia Sophia dan juga Sultan Ahmed. Dan di sini biasanya orang-orang itu pada berkumpul, berwisata ria, atau hanya sekedar main-main di sini. Dan halamannya pun juga cukup luas. Suasananya sekarang rindang dan tapi agak sepi. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune, oke? Baik teman-teman, sekarang saya berada di salah satu titik depan dari Parlemen Hongaria di Budapest. Mari kita lihat dari sisi yang dekat. Ya, seperti itulah kira-kira dari dekat. Stay tune, tetap di channel ini, oke? Masih di sekitaran gedung parlemen. Di sebelah saya ada patung atau monumen dari salah seorang penyair terkenal di Hongaria yang bernama Attila József. Untuk mengenang jasa-jasanya, dibangunlah patung atau monumen ini yang berada di sekitaran gedung parlemen dan menghadap ke Sungai Danube. Tetap stay tune, oke? Nah, tidak jauh dari gedung parlemen ada monumen sepatu. Jadi ini sepatu besi yang sengaja dibangun atau diletakkan untuk mengingat tragedi kelam di masa lalu. Jumlah sepatu ini sekitar 60 pasang. Jadi pada masa Perang Dunia Kedua terjadi pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Begitupun juga yang ada di Hongaria atau di Budapest. Mereka dibantai oleh Raw Cross Party. Dan konon katanya mereka ditembak dan diikat satu sama lain dan kemudian dicelupkan atau dilempar ke Sungai Danube ini yang ada di tepi parlemen. Nah, kenapa ada sepatu? Apa hubungannya dengan pembantaian itu? Konon katanya sebelum mereka ditembak atau dilempar ke sungai ini, mereka
disuruh untuk melepas sepatu-sepatu mereka, dan hingga akhirnya mereka ditenggelamkan di sungai dan jasadnya dibiarkan begitu saja. Maka dari itu, untuk mengingat tragedi kelam tersebut, ditaruhlah sepatu-sepatu besi ini. Semoga segala pembantaian atau tragedi kelam masa lalu tidak akan terjadi di masa-masa mendatang. Tetap stay tune. Oke. Baik teman-teman, cukup sekian virtual tour di Parliament Building Budapest kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Dan juga like, share video ini. Stay tune terus di channel-channel ini. Semoga kita senantiasa selalu bisa menebar manfaat dan kebermanfaatan bagi sesama. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.